Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami ingin memenuhi penugasan dari mata pelajaran prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Sebelum kami memulai video yang telah kami buat, kami ingin mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Boliva Novrianti dan ada pun teman-teman saya yaitu Berti Deatri, Devriansyah Safei, Dince Yantri, Elma Lati Putri, dan juga Fahri Muhammad. Berikut adalah lingkungan sekolah tempat kami PPL. Bisa dilihat lapangan di mana tempat upacara, apel itu tergenang banjir. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa drainase atau parit-parit juga tergenang dan ada sampah di dalamnya. Fasilitas taman pun terlihat tidak begitu bersih. Nah, ini adalah salah satu dampak ketika lapangan tidak bisa dipakai. Anak-anak melakukan kegiatan olahraga di luar kelas, tetapi tidak pada tempatnya. Selanjutnya, ini adalah salah satu fasilitas yang ada di sekolah, yaitu lab biologi yang pada saat ini sedang dipakai untuk pertemuan wali murid dengan guru. Nah, di video ini adalah kondisi di dalam kelas, keadaan di dalam kelas siswa. Bisa dilihat rak buku, kursi, dan juga beberapa alat kebersihan itu tergeletak bukan di tempatnya. Jadi terlihat kelas ini penuh dengan barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Saat ini saya Berti dan Fahri sedang bersama dengan dua peserta didik dari sekolah tempat kami PPL. Ada Fitra dan Karinda dari kelas 71. Nah, Fitra dan Karinda, Miss sama Sir mau nanya ya seputar lingkungan belajar selama kalian di kelas. Kira-kira selama kalian mengikuti pembelajaran, bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian rasakan selama berada di kelas tersebut? Mulai dari Fitra. Saya merasakan tempatnya agak sempit dan gerak. Oke, tempatnya agak sempit dan gerah. Karinda? Pendapatnya sama, cuma dua masalah itu aja. Oh, jadi sempit dan gerah ya. Berapa ini jumlah peserta didik di kelas kalian? 36 gitu. Nah, selain masalah panas dan gerah sempit tadi, berarti kurangnya fasilitas ya? Iya. Kipas angin ada nggak? Tidak. Oke, belum ada. Oke, selain permasalahan fasilitas, selama proses pembelajaran, misalnya penyampaian materi dari guru dan lain-lain itu gimana? Kalian merasa aman, nyaman selama mengikuti pembelajaran? Nyaman. Aman, nyaman. Nggak ada kendala ya selain fasilitas ya? Boleh mungkin Siapa tadi? Fitra dan Karinda. Fitra dulu, pernah nggak waktu merasa dibully? Tahu dibully? Dulu pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Karinda pernah? Pernah. Sering diejek nama orang tuanya. Oh, diejek nama orang tua. ya, Itu satu kelas yang diejek. Iya. Itu kelas. Oke, gimana perasaan Karinda? Biasa-biasa. Biasa aja ya, diabaikan aja ya karena nggak penting ya. Oke, bagus. Kalau teman sekelas yang lain ada nggak yang dibully kayak gitu? Ada. Biasanya di mana? Ya. Sering diejek-ejek, main-mainkan kepalanya. Pelecehan. Pelecehan Kayak gimana? maksudnya gimana? Sering main-main yang kotor-kotor. Main-main. Yang negatif. Yang negatif. Oh, mungkin bisa ini maksud Karina itu ini mungkin ngomong jorok Jorok, gitu oke. ya maksudnya ya, nggak sampai yang aneh-aneh kan ya. Terus masih masalah bully tadi ya. Kan saya lihat di kelas 71 tadi ada yang etnisnya, maaf bilang ya, Chinese ya. Ada yang iya. Chinese. Iya. Terus itu suka dibully kan? Enggak. Suka dikatain apa? Enggak. Nggak pernah kalau rendah apa tadi? Katanya ada. Nggak pernah itu. Enggak. Berarti saling menghargai ya etnisnya. Oke. Karina tadi kan katanya sempat dibully sama
Itu Karinda sempat ngomong nggak sama guru atau orang tua? Nggak, karena nggak ini ya, nggak terlalu mengganggu ya, belum ya, jangan sampai lah ya. Oke, berarti nggak berpengaruh lah ya buat Karinda ya. Fitra gimana? Aman ya? Aman. Oke, kalau di kelas suka ini nggak ada yang berkelahi atau sering ya cekcok kecil gitu ya, Iya. tapi nggak sampai kemana-mana ya kasusnya ya. Ada yang kalian sampaikan nggak tentang perasaan kalian atau apa yang kalian alamin selama di lingkungan belajar? Nggak apa-apa, cerita aja. Terus ya sampai nih. Supaya di kelas tuh supaya terlihat agak luas dan mempunyai kipas. Oh itu ya permintaannya ya. Oke, Kalau bisa oke. ya, oke. Sip. Semoga nanti bisa segera ada ya sama ruangannya ya. Oke. Ada lagi nggak Karinda? Sudah cukup. Oke. Berarti nggak ada kendala lah ya selain fasilitas sama ini. Nah untuk kasus pembulian yang ditanya Serpahli tadi, biasanya ada nggak dari guru atau wali kelas yang ngasih tahu nggak boleh gini-gini, nggak boleh melakukan pembulian, ada ya? Ada. Oke. Itu setiap kapan tadi? Apa setiap gurunya masuk atau setiap hari Senin, setiap hari Jumat tadi kata? Setiap guru masuk. Setiap guru masuk kadang ada. Ada. Bilang kayak gitu. Ada yang bilang, ada yang tidak. Oh iya, ada yang tidak ya. Oke. 3. Enggak. Serpahli mungkin ada pertanyaan lagi. Terus tadi katanya ada masalah apa lagi selain pembulian tadi? Masalah kehilangan uang. Kehilangan uang. Kehilangan uangnya itu emang uangnya taruh di mana ada? Di sana. Uangnya taruh di kotak pensil ataupun di Kotak tas. pensil. Dia tinggal ke kantin ataupun dia tinggal ke musola. Pas dilihat sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba hilang. Tiba hilang. Itu kira-kira pelakunya dari kelas 71 sendiri atau dari kelas lain? Dalam kelas 71 sendiri. Oke, perkiraan 71 sendiri tapi belum ada bukti Belum yang ada bukti. pasti ya. Iya, belum ada Soalnya bukti. masih ada kelas lain yang masuk-masuk. Oh, Oh. biasanya Masuk. nominal yang hilang tuh sekitar berapa? Berapa? 10.000. Enggak, waktu itu sudah lebih dari 40-an yang hilang. Oh, itu sudah yang paling banyak ya? Oh, gimana itu? Sempat ngadu nggak sama, ngomong nggak sama guru? Enggak. Enggak, kan aku nggak ngomong, Cuma diam aja. diam aja. Kenapa? Bingung ya ngomongnya gimana ya? Karena nggak tahu ya Nggak tahu, siapa tidak yang ada bukti. tidak ada bukti. Siapa tahu kita lupa ya, ya gitu. Baiklah, Fitra dan Karindra, Miss Dince akan menanyakan tentang kegiatan atau proyek kalian, yaitu P5. Apa itu P5? Proyek penguatan belajar Pancasila. Iya, itu ya. Berarti proyek penguatan Belajar profil pelajar Pancasila. Apa saja yang ada di sana? ada sebutan demokrasi. Oh, temanya tentang suara demokrasi ya. Apa yang kalian lakukan di P5 itu? Melakukan pemilihan OSIS, visi dan misi. Oh, menyebutkan visi dan misi. Jadi step awalnya itu membuat visi dan misi dulu ya. Iya, Lalu setelah visi dan misi bagaimana? pemilihan OSIS dalam satu kelompok. Oh, jadi nanti dibentuk kelompok gitu. Iya. Satu kelompok berapa orang biasanya? 66. 6 orang. Jadi Miss Dince ada stepnya pertama tadi visi misi ya. Membuat visi dan misi dulu ya. Iya. Oh ya, setelah itu baru dikelompokkan ya di dalam sebuah kelompok untuk memilih ketuanya. Iya, Begitu ya. Nah, di dalam itu apa saja yang kalian sampaikan? membuat pidato tentang visi dan misi. Masih bergantungan dengan visi dan misi. Kalau boleh tahu, Miss Arma boleh tahu nih visi misi kalian yang sudah kalian buat apa? Ingat nggak? Melaksanakan pembelajaran berkarakter, berakhlak mulia, dan berakhlak mulia. Oke. Setelah kalian melakukan membacakan visi misi, menyampaikan pendapat, apa perasaan kalian dalam proyek tersebut? Apakah senang? Apakah bagaimana? Senang dan bisa lebih mengenal lebih lanjut ke depannya tentang visi dan misi dan organisasi yang ada di sekolah.
Oh, jadi yang didapatkan kalian merasa senang karena sudah belajar tentang visi dan misi. Selain itu juga bisa tahu ya keinginan kalian ke depannya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, kalau yang Miss tahu yang namanya demokrasi itu kan berani menyampaikan pendapat. Ya, kira-kira pendapat kalian tentang sekolah bagaimana? Misalnya. Tempatnya kelasnya cukup tidak luas dan agak gerah di dalam kelas. Untuk di dalam kelas itu ya, kalau sekitar lingkungan sekitar sekolah Bagus, banyak daun-daunan, pohon tanaman. Oh, berarti sebenarnya kalau Fitra menyampaikan suara demokrasinya mengenai kelas ya, kelas yang mungkin kurang kondusif untuk belajar ya. Oke, kalau dari Karindra gimana? Di lingkungan sekolah sudah cukup luas, cukup bagus dan sudah. Oh, sudah itu aja. Oke, berarti apa? Ada satu lagi lapangannya yang banjir, Mem. Oh, Kendala lapangan yang banjir. iya, jadi itu ya yang suara demokrasi yang kalian akan sampaikan bahwa bagaimana apa ya solusi untuk menangani masalah lapangan yang banjir. Itu ya. Ya. Bagaimana? Kira-kira pendapat Fitra sama Karindra ada nggak pendapat? Bagaimana sih solusinya? Solusinya harus merenovasi lapangan renovasi lapangan. dan memperluas gorong-gorongan. Pinter ya, bagus sekali. Berarti ada dua ya. Ya. Fitra menyarankan untuk merenovasi dan memperluas gorong-gorongnya biar tidak masuk lagi airnya ya. Oh, pinter sekali. Sekolahnya nih, kalau misalnya udah direnovasi, apa harapan kalian? Misalnya kegiatan apa yang bisa kalian lakukan di lapangan itu? Di kegiatan olahraga, upacara seperti biasa. Upacara, terus Kegiatan olahraga seperti bola, bola ya, bola basket ya. basket, Iya. futsal. Iya, oke. Berarti harapannya ke depan seperti itu ya. Ya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja ya yang bisa kami wawancarai dengan Fitra dan Karindra mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Apakah di sekolah ini sering atau pernah terjadi pembulian antar peserta didik? Namanya pembulian itu pasti ada pembulian di sekolah ini, dari sifatnya yang ringan sampai yang agak berat pasti ada. Mendidik anak sebanyak ini kan pasti ada. Yang kedua Pak, bagaimana upaya atau tindakan sekolah untuk mencegah terjadinya pembulian atau perundungan di sekolah ini? Yang pertama itu melalui kelas masing-masing untuk memberi arahan kepada siswa. Apabila masih tetap terjadi, guru BK untuk membantu menyelesaikan masalah pembulian ini dengan cara memanggil siswa yang bersangkutan, baik yang tersangkanya maupun yang pelakunya, untuk didamaikan, untuk diberi pengarahan. Juga apakah misal perbuatan perundungannya sudah tingkat yang lebih tinggi, apakah pihak sekolah juga memanggil orang tua tersebut dan tindakan-tindakannya seperti apa Pak? Kalau sudah sifatnya sudah tinggi tadi, menyangkut nama keluarga misalnya, nama mata, nama keluarga yang bersangkutan, ya, anak ini diberi pembinaan masih belum juga ada perubahan, ya terpaksa kita memanggil orang tua untuk memberikan pembinaan kepada orang tua. Bagaimana mencegah perundungan di sekolah supaya kesehatan mental anak tersebut merasa stabil dan keadaan lingkungan di sekolah aman dan nyaman. Ya, cara pencegahannya yang pertama-tama itu kami dari pihak guru untuk memberikan ketahanan diri kepada siswa dengan cara yaitu diutarakan, diabaikan, dan dihindarkan.
Yang pertama tadi diutarakan siswa kami harap untuk apabila terjadi perundungan, pembulian, untuk mengutarakan permasalahan itu pada guru, pada sekolah, pada guru BK, apa yang dialami oleh siswa tersebut. Terus selanjutnya juga kami memberi arahan kepada siswa untuk mengabaikan, jangan terlalu diambil hati hal-hal yang sepele. Begitu disampaikan oleh temannya, pembulian terjadi, jangan disimpan, jangan diambil hati, pura-pura atau enjoy, sehingga anak itu lepaskan. Nah, kalau mereka tadi seperti yang pertama tadi, kalau mereka tidak bisa menghindarinya, terpaksa mereka mau lapor pada gurunya bersangkutan. Selanjutnya menghindari apabila anak tersebut sudah terjadi perundungan, pembulian tadi, kalau ketemu dengan anak yang bersangkutan, anak kami beri arahan kalau belum bisa mengadu pada gurunya, anak untuk menghindar dari orang tersebut, dari anak tersebut, sehingga perundungan yang semakin intensnya, semakin banyak itu tidak terjadi pada hari itu satu kali. Begitu ketemu anak itu dan begitu ada anak itu lagi, diusahakan untuk menghindar, sehingga dia bisa mengutarakan, dia bisa mengabaikan, dia bisa menghindarkan dari pembulian. Aku boleh tambah nggak? Ya boleh. Gini Pak, apakah di sekolah mempunyai pembelajaran atau menerapkan pelajaran atau melakukan seminar untuk pencegahan terjadinya perundungan di sekolah? Misalnya ada seminar seperti bagaimana cara siswa memperlakukan teman dan lain-lain. Kalau sekolah untuk mengadakan seminar atau semacam pertemuan-pertemuan yang secara spesifik itu belum ada di sekolah. Tapi masalah perundungan ini disampaikan melalui wali kelas masing-masing di kelas sebelum memulai pelajaran, disampaikan melalui upacara, disampaikan melalui hari Jumat itu, Jumat berkah, ceramah-ceramah dengan bekerjasama juga dengan pihak kepolisian. Seperti minggu kemarin kita bekerjasama dengan Polsek Kutapati, dan itu salah satu upaya dari pihak sekolah untuk pencegahan bully atau perundungan tersebut. Baiklah teman-teman, di penghujung video ini saya mewakili teman kelompok saya akan memaparkan 3 permasalahan yang sudah kami temukan di tempat PPL kami. Yang pertama, yaitu lapangan sekolah yang tergenang air. Tindakan yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini bisa dengan pihak sekolah merenovasi lapangan dengan meninggikan lapangannya dengan mengecor atau menambah tanah pada lapangan. Selain itu, membuat saluran pembuangan air yang lebih baik agar tidak terjadinya genangan air lagi di lapangan. Dan permasalahan kedua yaitu kondisi kelas yang kurang kondusif, seperti kaca jendela yang pecah, suhu yang panas, letak kursi dan barang kelas yang kurang rapi. Solusinya bisa dengan mengganti kaca yang pecah, melengkapi kelas dengan kipas angin, dan menambah ventilasi udara. Selain itu, dengan melakukan kegiatan belajar di luar kelas, misalnya dengan belajar di taman, meminta peserta didik untuk menjaga kebersihan dan kerapihan kelasnya. Dan permasalahan ketiga yaitu masalah bullying antar peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menanamkan karakter profil pelajar Pancasila saat kegiatan pembelajaran atau upacara. Misalnya, wali kelas atau guru bisa memberikan wejangan atau nasihat untuk tidak melakukan tindakan perundungan lagi. Hal ini juga bisa menambah dan menciptakan dan menanam karakter profil pelajar Pancasila. Berikut kami lampirkan foto sebagai bukti dari wawancara yang kami lakukan kepada guru pamong kami, Ibu Rini Anggraini MPD, yang juga merupakan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui solusi atau tindakan dari pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman.
Hasil dari wawancara tersebut adalah pihak sekolah akan melakukan renovasi secara keseluruhan pada gedung sekolah yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang agar kenyamanan lingkungan belajar dapat ditingkatkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.